Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Dean. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah. Dari nol, kita akan belajar bahasa Inggris dari nol. Siapapun bisa, kapanpun, dimanapun bisa belajar bahasa Inggris bersama channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero. Untuk sesi kali ini, kita akan belajar tentang personal pronoun. Saya harap ini bisa disimak dengan baik, khusus untuk pembelajar bahasa Indonesia. Tentu belajar personal pronoun ini bukan hal yang mudah, tapi juga tidak susah. Kalau diamati dengan baik, dilatih, pada akhirnya akan bisa menggunakan personal pronoun dengan baik. Baiklah, ayo kita simak kelanjutan pembelajaran kita sesi kali ini tentang personal pronoun. Baiklah, untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang personal pronoun. Seperti yang terlihat, personal pronoun itu diantaranya saya, dia, kamu, kami, mereka. Dalam bahasa Indonesia ini sangat mudah, sebab personal pronoun ini, kata ganti ini bentuknya satu. Tapi dalam bahasa Inggris, personal pronoun ini bisa ada dalam beberapa bentuk, tergantung fungsinya di dalam kalimat. Seperti kita lihat, saya. Saya itu bisa berbentuk I, bisa me, bisa mine. Kalau dia menjadi subjek dalam kalimat, subjek yang biasanya ada di awal kalimat itu, saya adalah I. Kalau dia menjadi objek atau diletakkan sesudah kata kerja, atau dia menjadi objek, biasanya di akhir kalimat, maka saya itu adalah me, bukan I, tetapi me. Kemudian, ketika dia menunjukkan kepunyaan, maka untuk menyatakan kepunyaan seperti ayah saya, itu tidak boleh menggunakan I, tidak boleh menggunakan me, tetapi my. Jadi ayah saya, my father. Buku saya, my book. Demikianlah kalau kita lihat ini, bahwa sebagai subjek, kata ganti itu hadir dalam bentuk I, he, she, it, you, we, they. Kalau dia menjadi objek, maka bentuknya me, him, her, it, you, us, them. Kalau dia menjadi kepunyaan, maka bentuknya adalah my, his, her, its, your, our, their. Itu dia personal pronoun dalam tiga bentuknya. Sebagai subjek, sebagai objek, sebagai posesif. Saran untuk para pembelajar agar mengulang-ulangi membaca ini, agar bisa dibaca dengan benar, dan juga bisa diketahui yang mana ketika menjadi subjek, yang mana ketika menjadi objek, dan yang mana digunakan ketika menyatakan kepunyaan. Coba kita lihat di bagian ini, kita membuat contoh kalimat. Di sini kita menggunakan kata ganti saya. Saya dalam bahasa Inggris adalah I, bisa me, bisa mine. Di sini sebagai subjek dia diletakkan di awal kalimat, dan sebagai subjek saya itu bentuknya adalah I. I am a teacher. Saya seorang guru. I am diligent. Saya rajin. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Saya sebagai subjek bentuknya adalah I. Berikut, saya sebagai objek biasa diletakkan di akhir kalimat. Bentuknya bukan I, tetapi me. Coba kita lihat. Mr. Ali is teaching me. Pak Ali sedang mengajari saya, sedang mengajar saya. Pak Ali sedang mengajar saya. He likes me. Dia menyukai saya. He always helps me. Dia selalu membantu saya. Saya dalam tiga kalimat ini bentuknya adalah me, karena dia adalah objek.
Selanjutnya, di sini kita menggunakan dia, dia laki-laki. Dia laki-laki sebagai subjek bentuknya adalah he, tapi sebagai objek bentuknya adalah him. Coba kita lihat, he is a teacher. Dia laki-laki, dia adalah seorang guru. He is diligent. Dia rajin. He teaches English. Dia mengajar bahasa Inggris. He is teaching now. Dia sedang mengajar sekarang. Sebagai subjek, dia laki-laki bentuknya adalah he. Selanjutnya, sebagai objek, dia laki-laki bentuknya him. Kita lihat contoh. Mr. Ali teaches him. Pak Ali mengajar dia. Mr. Ali likes him. Pak Ali menyukai dia. Mr. Ali helps him. Pak Ali membantu dia. Dia sebagai objek bentuknya adalah him. Di sini kita melihat lagi kata ganti dalam bentuk menunjukkan kepunyaan atau possessive adjective. Ya, kata kepunyaan yang bersifat sebagai kata sifat. Jadi kalau ingin mengatakan buku saya, kita tidak boleh menggunakan I, tidak boleh menggunakan me, tetapi menggunakan my. Buku saya, my book. Buku dia laki-laki, his book. Buku dia perempuan, her book. Buku dia, kalau bukan orang, andai kata juga punya buku, ya, umpamanya program, kegiatan, punya buku. Kita mengatakan bukunya, maka itu its book. Bukumu, your book. Buku kami, our book. Buku mereka, their book. Coba lihat contoh kalimat. My book ini yang menggunakan possessive adjective bisa saja dalam susun kalimat itu menjadi subjek, bisa menjadi objek. Jadi dia bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Coba perhatikan contoh. This is my book. Ini buku saya. This is my book. Ini buku saya. Buku saya ada di akhir kalimat. My book is red. Buku saya merah. My book is red. Buku saya merah. Buku ada di awal kalimat. Jadi bisa di akhir, bisa di awal. That is your book. Itu bukumu. Your book is black. Bukumu hitam. I like her book. Saya suka bukunya. Her book is good. Jadi possessive adjective ini bentuknya my, his, her, its, your, our, dan their. Ingat, bentuk-bentuk ini menyatakan kepunyaan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kalimat yang memuat 3 bentuk kata ganti. Untuk contoh ini kita mengambil I, saya, he, dia, dan they, mereka. Coba lihat kalimat nomor 1. I love my mother. Saya mencintai ibu saya. Jadi ada I di awal kalimat I love. My mother, ibu saya, menyatakan kepunyaan. And my mother dan ibu saya loves me, mencintai saya. Me di sini adalah objek. Dia ada di akhir kalimat. Dan juga artinya saya. Jadi, I love my mother and my mother loves me. I, my, me, semuanya berarti saya. Dengan fungsi yang berbeda. Nomor 2. He loves his mother. Dia mencintai ibunya. And his mother loves him. He, his, dan him kata ganti. He sebagai subjek, his menunjukkan kepunyaan, dan him adalah objek. Nomor 3. They love their mother. Mereka mencintai ibu mereka. They, subjek. Their, kepunyaan. Kemudian
and their mothers love them. Them kata ganti untuk objek. Ya, semoga ini dipahami. Ini 3 kalimat ini mohon dilanjutkan dengan kata ganti yang lain seperti she, karena di sini bukan abla she, belum ada you, belum ada we. Bisa dilatih bagaimana membuat kalimatnya sama dengan pola yang ada di sini. Kalau tadi I love my mother and my mother loves me, bisa diganti dengan she umpamanya. She loves her mother. Kalau he loves his mother. Tapi she loved her mother, and her mother loves her, and her mother loves her. Kalau you love your mother, and your mother loves you, and your mother loves you. Selanjutnya, tadi di awal kita sudah menyebutkan 3 bentuk dari kata ganti sebagai subjek, objek, dan juga kepunyaan. Ternyata untuk bentuk kepunyaan ini ada 2 macam. Ada possessive adjective, itu tadi kita sudah bahas tentang my father, his father, her father, my book, his book, her book. Itu possessive adjective. Ada lagi possessive pronoun. Possessive pronoun ini juga menandakan kepunyaan, tapi dia tidak boleh diikuti kata benda. Kalau my harus ada kata benda. My book, book itu kata bendanya. Tapi kalau mine tidak boleh dikatakan mine book. Coba lihat contoh. It is my book. Itu buku saya. My book. Ini adalah possessive adjective my. It is my book. Tapi it is mine. Itu kepunyaan saya. Mine tidak diikuti kata benda. It is mine. Itu kepunyaan saya. The book is mine. Buku itu kepunyaan saya. It is your book. Itu bukumu. It is yours. Itu kepunyaanmu. Tidak ada kata benda. The book is yours. Buku itu kepunyaanmu. Lanjut. It is her book. Itu buku dia, perempuan. It is hers. Itu kepunyaannya. The book is hers. Buku itu kepunyaannya. Ya. Yang jelasnya, untuk possessive adjective dia diikuti kata benda, tetapi possessive pronoun tidak diikuti kata benda. Selanjutnya kita akan latihan membuat kalimat dengan mengenali kata personal pronoun mana yang cocok untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Coba lihat sebagai contoh, Rina is my friend. Rina adalah teman saya. She is smart. Dia pintar. She ini kata ganti menggantikan Rina. Dia perempuan. She is smart. All teachers like her. Semua guru menyukai dia. Dia di akhir kalimat ini her itu adalah kata ganti. Kata ganti dalam bentuk objek. Dia di akhir kalimat. Her father, ayahnya. Ini kepunyaan sebagai adjektif. Kepunyaan. Her father is a teacher. She loves her father. Dia, karena dia subjek lagi, Rina berbentuk she. She loves her father. Her father ini, her di sini adalah possessive adjective. Dia adalah adjektif yang menyatakan kepunyaan. Dia mencintai ayahnya. She loves her father. Ini sangat penting untuk dipelajari karena butuh penyesuaian-penyesuaian. Nanti kalau sudah terbiasa dengan mudah memahami, dengan mudah menggunakan kata-kata tersebut di dalam kalimat. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah kita akan latihan untuk menemukan kata ganti yang sesuai. Kata ganti yang sesuai seperti contoh yang ada di atas. Rina is my friend. Yang di bawah ini Ali is my friend. Kenali, Ali itu laki-laki. Kalau Rina perempuan. Ali is my friend.
Kalimat di bawahnya, dia pintar. Kira-kira dia itu untuk menggantikan Ali, mana yang cocok? Betul, yang cocok adalah he, dia laki-laki. He is smart. He is smart. Selanjutnya, are all teachers alike? Semua guru menyukai dia. Ali. Kalau dalam bentuk objek, kata ganti yang tepat yang mana? Betul. All teachers like him. Karena dia laki-laki. All teachers like him. Selanjutnya, kalau kita lihat kalimat yang ketiga ini tentang kepunyaan. Ayahnya. Bagaimana mengatakan ayahnya? Betul. His father is a teacher. Karena dia laki-laki, his father is a teacher. Kalau yang di atas itu perempuan, her father. Ini laki-laki, his father is a teacher. Ayahnya adalah seorang guru. Kalimat selanjutnya, bahwa ini, dia mencintai ayahnya. Dia di awal kalimat, kembali lagi he. He loves his father. He loves his father. Selanjutnya, contoh lagi, kita latihan. Kalimat berikut. Ali and Rina are my friends. Ali dan Rina adalah teman saya. Di sini kita lihat subjeknya ada dua, Ali dan Rina. Kira-kira kata ganti yang tepat yang mana? Betul. They. Karena dua orang, jamak, ya. They are smart. They are smart. Mereka pintar. Kalimat selanjutnya, all teachers like. Semua guru menyukai mereka. Mereka dalam bentuk objek, cocoknya? Betul. All teachers like them. All teachers like them. Semua guru menyukai dia. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat ayah mereka adalah guru. Ayah mereka adalah guru. Their fathers are teachers. Untuk kepunyaan dari they adalah theirs. Their fathers are teachers. Their fathers are teachers. Oke. Jadi subjeknya they, objeknya them, untuk menyatakan kepunyaan their. Selanjutnya, yang terakhir, mereka mencintai ayah mereka. Mereka kembali subjek. They love. Ayah mereka, kepunyaan. They love their fathers. They love their fathers. Demikianlah pembahasan tentang personal pronoun ini dalam beberapa bentuk sesuai dengan fungsi-fungsi di dalam kalimat. Kepada pembelajar, saya ingatkan, diulang-ulangi. Kalau selalu diulangi, akhirnya terbiasa. Ketika terbiasa, tidak perlu lagi mengingat rumus-rumus. Dengan sendirinya, kata-kata ini, personal pronoun ini akan bisa dipakai tepat sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Itulah tadi kita telah membahas panjang lebar tentang personal pronoun. Mengenal bentuknya, mengenal artinya, dan juga bagaimana menggunakannya di dalam kalimat. Agar dilatih, agar diulang-ulangi, dengan kekuatan pengulangan itu sangat penting untuk sebuah bahasa, terutama bahasa Inggris. Kita perlu mengulang-ulangi. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini tentang personal pronoun memberi manfaat untuk kemajuan pembelajaran kita bahasa Inggris ke depan. Dan kita akan lanjutkan pada edisi-edisi berikutnya. Tetap bersama saya, Mr. Din, di channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero.